إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat, adalah Rabb yang telah menciptakan kita dan memberikan segala kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Nikmat Allah sangatlah banyak, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Allah memberikan kepada kita. Namun terkadang di antara kita ada yang melalaikan nikmat tersebut. Nikmat waktu sehat, nikmat kesempatan. Ini nikmat yang luar biasa. Ketika enggak sempat, ya, ketika sibuk, kita tidak melakukan kebaikan, sehingga Rasul mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia. As-sihhatu wal faragh. Sehat dan masa luang, waktu luang. Apalagi nikmat ketentraman, nikmat keamanan. Alhamdulillah Pak, kita ngaji tidak dalam kondisi sebelah kita lagi dibom. Alhamdulillah, kita ngaji tidak memikirkan peluru nyasar yang bakal mengenai kita tanpa kita duga-duga. Dan itulah yang dirasakan oleh saudara kita, oleh kaum muslimin, kaum mukminin, penduduk negeri yang Allah berkahi, negeri Syam. Karena Rasul mengatakan, "Iza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Kalau rusak Syam itu, ya, sudah dihancurkan, didangkalkan akidahnya, dilemahkan ibadahnya, dicemari akhlak dan adabnya, maka tidak ada lagi kebaikan. Jadi para ulama ada menulis buku Pak, judulnya Fadlu Ahli Syam, keutamaan penduduk negeri Syam. Di situ juga ada nanti At-Taif Al-Mansurah, ya, kelompok yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka adalah yang berpegang teguh kepada sunnah, bukan yang melaknat sahabat Rasulullah dari golongan Syiah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari ini Pak, kalau saya lihat di Instagramnya Mekah, ya, Al-Mukarramah, itu imamnya baik itu di sholat Jumat itu selalu mendoakan Pak, ya, mendoakan saudara kita. Maka sampai detik ini masih terjadi pembantaian massal, terjadi
perbuatan yang melanggar hak-hak kemanusiaan. Jangankan berbicara agama, kalau agama memang sudah kenonian ya. Namun berbicara mengenai hak asasi manusia ini sudah parah. Mereka membom fasilitas umum, rumah sakit dibom, itu nggak ada. Ini sudah melanggar kode etik dalam perang internasional, Pak ya. Kemudian pasokan makanan mereka blokade, ingin mereka buat ya penduduk Palestina secara khusus penduduk Gaza itu mati kelaparan, nauzubillah. Mereka suruh pindah gitu ya. Tolong dikosongkan, ini mau kami bom. Pas mereka pindah dibomnya lagi gitu. Sama aja bohong orang Zionis Yahudi laknatullah itu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun alhamdulillah ya ada kabar gembira juga. Mesir sudah membuka jalan ya. Jadi sudah masuk sekarang juga bantuan berupa sandang, makanan gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan saya pribadi ya memohon kepada kita semua ya, jangan kita lupakan mereka dalam doa-doa kita. Karena di situ Pak ada masjid kaum muslimin, bukan hanya masjid penduduk Palestina itu. Masjidil Aqsa itu masjid kaum muslimin gitu. Tidak boleh kita mengkhususkan perjalanan ibadah kecuali 3 masjid, salah satunya ke situ Pak. Rasul mengatakan la tasyuddur rihala illa ila salasati masajid. Enggak boleh seseorang itu mengencangkan persiapan buat berangkat ibadah khusus menuju satu tempat ya, kecuali 3 masjid. Di antaranya Al-Masjidul Aqsa yang Allah berkahi. Allah berkahi Pak. Kenapa? Karena disitulah Rasul Allah angkat, Allah mi'rajkan, Allah angkat ya ke langit ke-7, ke Baitul Ma'mur, di Sidratil Muntaha. Dalam rangka waktu itu dalam hadisnya, dalam sejarahnya menjemput kewajiban salat, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa malam hari Pak, malam ya. Yang mana Masjidil Aqsa itu alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi. Jadi memang tanah berkah itu Pak ya, tanah kaum muslimin. Maka kaum muslimin punya hak ya untuk sholat di situ. Maka kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa para imam di Timur Tengah yang kami dengar ya. Allahumma hariri, Allahumma a'id ya ilaina al-Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin, itu doa mereka ya. Ya Allah, kembalikan ya kepada kami Masjidil Aqsa itu Pak ya, kepada ya pangkuan kaum muslimin, kepada tangan-tangan kaum muslimin. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka hari-hari ini hari-hari yang luar biasa, hari-hari penindasan, hari-hari kezaliman yang sangat luar biasa yang mereka lakukan, dan kita mesti ya bersama orang-orang yang beriman. Wa kunu ma'as shadiqin gitu ya. Allah memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang benar, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Umdatul Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini adalah ringkasan ya dari tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh, yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk membacakan tafsir ringkas surah Al-Baqarah ayat 54. Sekarang kita lanjut ayat 55 sampai 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Yang terjemahannya kira-kira, dan ingatlah ketika kalian berkata, ini ayat turun kepada Bani Israel ya. Wahai Bani Israel kepada Musa, kami tidak akan pernah beriman kepadamu hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah dalam keadaan ya bisa dilihat dengan mata kepala. Lantas setelah mereka mengatakan itu, fa akhadhatkumus sa'iqatu, kalian disiksa, diambil kalian oleh as-sa'iqah, oleh halilintar, oleh petir, disambar petir gitu. Wa antum tanzurun, dan kalian melihatnya, memperhatikan, nampak betul ya kejadian itu. Kemudian mati Pak ya. Tsumma ba'asnakum, dengan kebesaran Allah telah mati Bani Israel yang pingin lihat Allah dengan mata kepala itu, disambar petir, lantas kemudian Allah bangkitkan mereka. Ini ya menunjukkan Allah itu mampu membangkitkan gitu. Ini kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Telah berlalu pembahasan kita, ada beberapa ayat ya yang menjelaskan Allah pernah membangkitkan orang mati ya, diantaranya ini ya, diantaranya juga Allah membangkitkan ya pada ayat yang sebelumnya ya, ada seorang ya yang mengatakan apa namanya itu, ini pada ayat yang sebelumnya ya, yang Allah Subhanahu wa taala matikan ya, kemudian Allah hidupkan gitu ya. Ya, kemudian dia menyangka cuman tertidur saja, ya kan, beberapa waktu. Padahal dia telah Allah matikan itu selama mi'ata am, ya, selama 100 tahun. Nah, ini kisah yang sebelumnya tuh Pak ya. Ini diantaranya seperti itu juga, Allah matikan mereka itu, terkena sambaran petir, mati. Nah, kemudian setelah itu Allah bangkitkan. Tsumma ba'asnakum, kemudian kami bangkitkan kalian, mim ba'di mautikum, dari ya setelah kematian kalian. Jadi hidup kembali Pak ya, Allah tampakkan kebesaran Allah gitu. La'allakum tashkurun, ya, la'allakum, mudah-mudahan kalian ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan diantaranya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah tampakkan kepada Bani Israel Pak ya, kepada para pengikut Nabi Musa. Namun ternyata mereka banyak juga yang menyeleweng Pak. Sudah jelas kebesaran Allah, masih juga ingkar dan masih juga ya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi ketentuan Allah. Apalagi ya mereka sebelumnya ya meminta kepada Nabi Musa untuk ya dibuatkan bagi mereka sesembahan selain Allah, berupa anak patung, anak berhala, anak sapi, al-ijl gitu ya, sebagaimana ayat yang sebelumnya. Kemudian berkata di sini Imam Ibnu Katsir, yang mana perkataannya sudah diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir, berkata qala al-hafizu ya Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah taala berfirman, wadhkuru ni'mati 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, fi ba'si lakum ba'da si'q, ba'da si'qi atau ba'da sa'qi ya, di dalam ya bahwasanya Allah telah membangkitkan, menghidupkan kalian setelah sebelumnya kalian mati ya, ketika mereka minta nengok Allah Pak secara kasat mata, disambar petir, mati mereka. Nah, lantas kemudian Allah hidupkan, ini nikmat Allah
ingatlah nikmat Allah itu, kata Allah. Jadi Pak ya, dalam ayat itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengingat nikmat Allah. Ini sering kami sampaikan, apa tujuannya? Allah itu menyuruh kita ingat nikmatnya gitu. Renungi nikmat Allah untuk apa, Pak? Untuk supaya kita itu bisa cinta sama Allah. Sehingga ketika kita beramal kok nggak berat ya Pak ya. Tidak merasa sesuatu yang membebani gitu. Contoh Pak, kalau kita sudah cinta kepada orang, berat nggak apa yang dia suruh kepada kita, orang yang kita cintai itu? Mungkin bapak cinta sama istrinya, sayang banget sama istrinya. Kata istrinya, Pak ya, tolong ke pasar belanja. Pasti ringan itu. Jadi bagaimana untuk menumbuhkan rasa cinta itu? Ingat kebaikan orang itu, gitu ya. Kalau kita tahu kebaikan orang, ada orang Pak selalu perhatian sama kita, selalu bantu kita. Ketika kita lagi susah dibantunya, ya kan? Kemudian ketika kita sakit dijenguknya, ya kan? Ketika kita lagi membutuhkan dia ada bersama kita. Nah, tentu kita akan sayang dan cinta sama orang itu, ya nggak Pak? Iya. Demikian juga tujuan Allah. Kenapa Allah menyuruh mengingat nikmatnya? Ingatlah nikmatku, kata Allah. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati, kan gitu. Allah suruh. Ini memang ayat untuk Bani Israil, ya. Namun dalam kaidah tafsir apa? Al-ibrah ya bi umumil lafaz, la bi khususis sabab. Ya, pelajaran itu bukan, ayat ini bukan hanya tok pelajaran untuk Bani Israil, enggak gitu ya. Namun untuk kita secara umum. Jadi supaya apa Pak? Supaya kita ini cinta sama Allah, supaya kita ini sayang sama Allah, sehingga ketika Allah perintahkan kita untuk melakukan kewajiban, kita merasa senang, tidak merasa berat lagi. Karena yang menyuruh ini adalah zat yang telah memberikan kebaikan yang luar biasa sama kita. Manusia saja yang perhatian sama kita, ngasih kita sesuatu yang tidak seberapa dibandingkan oleh pemberian Allah, ya Pak, kita manut ya, kita akan turut ya, menurutinya kehendaknya. Apalagi ini Allah, makanya Allah suruh ingat ya nikmatku atas kalian. Allah suruh mengingat nikmat Allah, sehingga akan lahirlah benih-benih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh sa'altum ru'yati, ketika kalian meminta melihatku, kata Allah, jahrotan, secara jahar ya, secara kasat mata, secara abstrak ya, dilihat oleh mata, iyanan ya, dengan mata ya, mimma la yustata'u lakum, yang mana itu nggak mampu kalian lakukan gitu, mustahil Pak ya. Karena Allah itu tidak akan bisa dilihat ketika di dunia. Bahkan Nabi Musa saja ya kan pernah ya ingin melihat Allah juga. Ya, dan itu tidak bisa ya. Bahkan gunung yang ada di hadapan beliau ya hancur. Belum Allah menampakkan lagi ya zatnya. Baru hanya sekedar kebesaran Allah sudah hancur gunung. Ya kan? Makanya Allah mengatakan lantarani ya. Engkau tidak akan melihatku, maksudnya itu di dunia. Karena lan itu ya tidak selalu maknanya penafian selama-lamanya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Malik ya. Lan itu tidak selalu maknanya nafyun lil abad gitu. Ya. Karena ada dalil ya yang menjelaskan kita akan melihat Allah di mana Bang? Di surga. Ini pasti Pak. Ya. Al-Quran bahkan yang menyebutkan dalam surah Al-Kahfi yang terakhir itu berjumpa gitu ya. Yang namanya jumpa itu pasti melihat gitu ya. Kemudian juga dilihatkan, disebutkan dalam hadis sahih ya. Sesungguhnya innakum satarawna rabbakum gitu ya. Sesungguhnya kalian itu akan satarawna. Jadi ru'yah di situ ru'yah dengan mata kepala ya. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Nah, ini akidah Ahlussunnah. Diselisih oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Yang mana kelompok sekte menyempal ini menganggap Allah itu nggak bisa dilihat. Di dunia dan di akhirat, itu keliru Pak ya.
Kalau ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah itu bisa dilihat. Yang namanya dilihat pasti ada arah. Maka ini juga bantahan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengatakan nggak boleh kita menetapkan Allah itu punya arah katanya. Nah, coba kita tanya mana dalilnya Al-Quran mengatakan nggak boleh Allah itu ditetapkan dengan arah. Adakah Al-Quran mengatakan? Al-Quran hanya mengatakan secara global. Laisa kamitsli, ya kan? Laisa kamitsli syai'un, itu saja. Ya kan? Namun Al-Quran dia tidak menafikan. Jadi apa yang tidak Allah nafikan jangan kita nafikan gitu. Apalagi di situ ada dalil. Karena dalilnya apa? Dalilnya kita akan melihat Allah berdasarkan hadis sahih di hari kiamat. Sesuatu yang dilihat itu Pak ada arahnya enggak? Pasti ada arahnya. Kok nggak ada arah gimana? Ya kan? Ya kan? Jadi nggak sesuai dengan fitrah dan akal yang lurus. Ya. Bahkan orang-orang Asy'ariyah ini yang betul-betul ya Asy'ariyah. Terkadang orang sekarang banyak ngaku Asy'ariyah tetapi nggak paham ya akidah Asy'ariyah juga. Mereka mengatakan Al-Quran yang kita baca ini makhluk. Bahkan para ulama salaf Imam Muhammad sangat getol membantah Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Apa konsekuensinya Pak kalau orang mengatakan Al-Quran makhluk? Iya, kalau makhluk sama aja dengan kita. Sehingga Pak tahun 2009 kami dulu pernah di IAIN itu ada salah satu dosen diinjak-injaknya Al-Quran itu. Kenapa? Ini kan makhluk ini katanya. Ya kan? Habis itu mahasiswa marah gitu ya. Habis itu pecinya dosen itu yang saya dapat cerita dia diambilnya ini juga makhluk PPC Bapak. Diinjaknya gitu ya. Peci Bapak aja saya injak pasti marah. Masa Al-Quran Bapak bilang ini kan cuma makhluk ini kan gitu. Nauzubillahi min zalik. Itu salah apa ya? Keliru yang seperti itu. Jadi Al-Quran yang kita baca ini adalah kalamullah. Yang kita baca itu kalamullah. Namun suara sautul bari, as-sautu sautul bari. Suara-suara kita memang. Namun yang kita baca itu adalah kalamullah. Memang kalau tulisan ini tintanya, kertasnya memang makhluk. Namun yang ditulis ya itu adalah kalamullah. Dan Allah berbicara betul dengan bahasa Arab gitu. Karena Allah mampu Pak ya. Jangan bahasa Arab, bahasa Semun aja Allah bisa kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu melihat Allah ya. La yustata'u lakum wala li amsalikum. Tidak akan sanggup gitu ya atas kalian dan juga tidak sanggup orang yang seperti kalian dari kalangan jin gitu. Karena mukallaf itu Pak tidak hanya kita yang dibebani taklif syariah ya. Namun jin juga. Ini wallahu alam yang saya pahami wali amsalikum ini maksudnya yang sejenis kalian yakni para jin. Karena jin dan manusia itu Allah perintahkan untuk beribadah. Mereka dibebankan ibadah kepada Allah. Mereka mukallaf juga seperti kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, fa'aqadatkumus sa'iqatu narun ya. Dan kemudian ketika Bani Israel meminta nengok Allah dengan mata kepala, lihat Allah dengan mata gitu ya. Fa'aqadatkumus sa'iqatu, mereka disambar oleh petir. Narun, nah petirnya dalam bentuk juga api gitu ya. Terbakar mereka mati, Pak. Wa antum tanzurun, yang kalian lihat kejadian itu dengan mata kepala kalian. Fadzalika qauluhu, kemudian Allah lanjutkan dalam ayat 56-nya, summa ba'asnakum, lantas kemudian kami bangkitkan kalian, mim ba'di mautikum ya, dari setelah kematian kalian. Jadi lah kena sambar petir Pak, meninggal ya kan, nah, kemudian Allah bangkitkan lagi gitu. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur, ini nikmat Allah yang besar ya. Nah, supaya kalian bersyukur, bertobat kepada Allah, jangan minta perkara-perkara yang mana hal itu dilarang Pak ya. Iya, ini. Kenapa mereka ini terkena meminta sesuatu yang dilarang gitu.
Ya, karena ada juga orang yang guyon Pak, namun ini nggak boleh dalam agama kita. Karena agama ini bukan untuk guyonan. Ya, ada yang nanya, boleh nggak kita berdoa ya Allah halalkanlah babi bagiku? Nggak boleh pertanyaan seperti itu. Gitu. Karena sesuatu yang sudah Allah haramkan jangan kita minta dihalalkan, gitu ya. Ya Allah halalkanlah bagiku bunuh diri misalkan. Nah, ini nggak boleh gitu Pak ya. Sesuatu yang telah Allah haramkan itu tentu itu buruk ya Pak ya. Masih banyak doa kita, permintaan kita, sesuatu yang baik itu masih banyak gitu kan. Masa minta sesuatu yang buruk kan seperti itu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Ar-Rabi'u Ibnu Anasin, berkata Imam Ar-Rabi' bin Anas. Jadi Imam Ibnu Katsir menukilkan ya perkataan daripada ulama tabi'in ini ya. Al-Imam Ar-Rabi' bin Anas. Kana mautuhum uqubatan lahum. Ya. Matinya mereka orang Bani Israel itu bentuk uqubah, bentuk azab, bentuk ya siksaan bagi mereka. Kenapa Pak? Karena mereka minta yang aneh-aneh gitu ya. Minta yang aneh-aneh. Allah siksa mereka, maka nggak boleh kita meminta sesuatu yang itu melanggar syariat. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga Allah hukum mereka dengan disambar petir gitu, mati mereka. Faba'asu min ba'dil mauti liyastawfu ajalahum wa kadzalika qala Qatadatu. Kemudian setelah itu mereka bangkit ya, Allah bangkitkan mereka. Allah hidupkan lagi mereka setelah mati sebelumnya untuk menyempurnakan ajal-ajal mereka, dan mudah-mudahan saja mereka kembali Pak ya. Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah nampak betul ayat tanda kebesaran Allah tuh ya. Nah, ini betul ya, mudah-mudahan aja ya mereka yang terkena ini bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah ya yang disebutkan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala. Kemudian ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan kami telah naungi atas kalian berupa al-ghamam. Ini akan beliau jelaskan entar ya. Al-ghamam itu jamak dari ghamamah. Ya, karena ghamamah ini adalah awan ya yang menutupi langit ya. Sehingga menaungi seseorang itu dari panas yang terik. Ini nanti akan dijelaskan. Dan kami telah naungi atas kalian kami naungi itu maksudnya al-ghamam ya. Awan lah ya. Awan putih kok sini ya. As-sahabul abyad ya, awan putih gitu. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan atas kalian al-manna wassalwa. Ini juga akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Al-manna itu nikmat Allah ya. Nanti banyak ya Pak ya ibarat ungkapan-ungkapan ahli tafsir. Ada yang mengatakan makanan, ada yang mengatakan minuman, ada yang mengatakan getah nanti ya. Ya. Kemudian ada yang mengatakan susu gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kemudian salwa juga. Nah, ini juga berupa makanan ya. Nah, Allah turunkan kepada Bani Israel Pak dari atas langit ini Pak. Ya, nikmat Allah itu yang Allah berikan kepada mereka. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, dan makanlah oleh kalian dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan atas kalian. Wa ma zalamuna ya, dan kami itu tidak ya dan mereka itu tidak yang menzolimi kami ya. Artinya ketika mereka kafir kepada Allah ya,
mereka itu jangan menganggap mereka telah melakukan tindakan kezaliman kepada Allah, enggak gitu. Ada orang kafir sama Allah, ada orang melakukan apa yang Allah haramkan, bangga dia ya, oh saya telah melakukan. Allah tidak akan tersakiti gitu ya. Allah tidak akan terzalimi, ya kan? Walakin kanu anfusahum yazlimun ya. Akan tetapi ya adalah diri-diri mereka, adalah mereka itu menzolimi diri-diri mereka gitu. Walakin kanu anfusahum ya yazlimun ya. Diri mereka lah yang menzolimi itu. Artinya mereka menzolimi ya diri mereka seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lamma dzakara ta'ala ma dafa'u anhum ya minan niqami syara'a yudzakiruhum aydan bima asbahu alaihim minan ni'ami. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya apa yang telah ya Allah Subhanahu wa taala berikan penolakan dari mereka ya kan, dari bentuk laknat gitu ya, atau sesuatu yang bahayalah. Karena niqam itu Pak lawan dari ni'am ya. Niqam itu jamak dari niqmah ya. Kalau ni'am itu jamak dari ni'mah. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala dafa'ahu anhum ya. Apa-apa yang telah Allah selamatkan mereka gitu ya. Allah tolak dari mereka berupa sesuatu yang buruk gitu ya. Lawan dari nikmah itu. Kemudian Allah menyebutkan juga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Ini Allah menyebutkan tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan sebelumnya Allah menyebutkan bagaimana Allah menolak sesuatu yang bahaya menimpa mereka berupa kematian, Pak ya. Ya kan awalnya Allah siksa mereka gitu kan karena mereka minta mau lihat Allah, kemudian Allah matikan mereka melalui sambaran petir, kemudian Allah tolak ya Allah selamatkan mereka. Artinya Allah tolak an-niqmah yang menimpa mereka. Berupa apa Pak? Berupa Allah hidupkan mereka kembali gitu. Nah, kemudian pada ayat yang selanjutnya ini Allah sebutkan tentang nikmat yang telah Allah berikan juga kepada mereka Bani Israil itu. Berupa apa Pak? Berupa Allah naungi mereka dengan ghamam gitu. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami telah gitu. Ini berarti telah berlalu nih Pak, pakai bentuk past tense gitu ya. Kata kerja bentuk lampau ya. Dan kami telah menaungi atas kalian itu berupa awan putih gitu ya. Wahwa ghamam itu adalah wahwa jam'u ghamamah. Ghamam secara bahasa ini bentuk jamak, bentuk plural dari kata ghamamah, bentuk ya singularnya, bentuk tunggalnya. Kenapa dinamakan ghamamah? Kata beliau, summiya bidzalika, dinamakan dengan itu li'annahum yaghummus sama. Yaghummu itu Pak yang menutupi gitu ya. Yang menutupilah langit gitu. Ai yuwariha sama wa yasturuha, hampir samalah mana, menutupi melindunginya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan ghamam itu kata beliau wahwas sahabul abyadhu ya. Jadi ada sahab itu artinya awan yang berwarna putih ya. Dhullilu bihi fitihi liyaqiyahum harrasyams ya. Dinaungi mereka dengan awan itu yang berwarna putih itu yang namanya ghamam itu Pak ya. Untuk melindungi mereka dari panasnya terik matahari fitih. Apa itu tihun? Tih itu adalah ketika dalam keadaan tempat ya, mereka itu bingung Pak ya. Nah, ini jalannya kemana? Ini padang pasir kan gitu. Karena konteksnya kan di padang pasir itu sehingga mereka mau tersesat gitu ya.
rumah jarang gitu ya, panas, terik matahari luar biasa. Maka di antara nikmat Allah itu mereka Allah naungi dengan awan yang menjaga mereka liyaqiyahum gitu kan, harrasyams ya, untuk menjaga mereka dari panasnya terik matahari. Itu ghamam. Ini nikmat Allah nih Pak ya. Jadi kita kembali kepada pembahasan awal, Allah lagi menyebutkan tentang nikmat-nikmatnya supaya bersyukur gitu ya. Ya, supaya masuk kebesaran Allah itu dalam hati mereka, supaya enggak maksiat sama Allah, enggak berat melakukan perintah Allah gitu ya. Seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kama rawahu an-Nasa'i wa ghairuhu an Ibnu Abbasin qala, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan yang selain beliau dari Ibnu Abbas, qala, dia telah berkata, summa dhullila alaihim fitihi bil ghamam. Itu kata Imam Ibnu Abbas ya. Kemudian dinaungi atas mereka, Allah naungi mereka gitu ya, pada saat mereka mau tersesat ya kan, dengan apa? Dengan ya awan putih tadi, untuk ya supaya mereka enggak kepanasan gitu. Ini luar biasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu, kemudian maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, penggalan ayat yang selanjutnya, wa anzalna alaikumul man, dan kami telah menurunkan atas kalian al-manna. Apa itu al-manna dalam ayat ini? Itu Pak ya, ini yang akan beliau bahas. Apa makna al-manna itu? Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, ikhtalafat ibaratul mufassirina fil manni. Ikhtalafat itu artinya banyak pendapatnya gitu. Kadang-kadang beda Pak. Namun Imam Ibnu Katsir nanti mengatakan walaupun lafaz-lafaznya berbeda, ibarat-ibarat ungkapannya berbeda, namun maknanya mutaqaribah. Namun maknanya itu enggak jauh gitu. Dekat, saling mendekati gitu. Sama maknanya gitu. Jadi memang banyak makna al-man itu Pak ya. Al-manna dalam ayat ini banyak gitu. Ma huwa, apa saja maknanya? Faqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ini makna al-mannu ya, menurut Ibnu Abbas ya. Kanal mannu yanzilu alaihim ya alal asjari fayaghduna ilaihi fayakuluna minhu ma sya'u. Adalah al-mannu itu turun kepada mereka, kepada Bani Israel ya. Allah turunkan di atas pohon ya, pada pohon gitu ya. Fayaghduna ilaihi, kemudian mereka sama-sama pergi ke pohon itu Pak ya. Ya. Fayakuluna minhu, kemudian mereka makan dari alman. Jadi ini berupa makanan gitu ya. Masya'u, ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga kenyang betul Bani Israel ya. Jadi alman di sini kata Ibnu Abbas itu makanan yang Allah turunkan pada pohon gitu ya. Lantas Bani Israel berbondong-bondong pergi ke pohon itu buat memakan alman yang ada pada pohon itu Pak. Jadi dia nama makanan pada pohon yang Allah turunkan gitu. Itu makna yang pertama Pak ya. Wa qala Mujahidun, kemudian Imam Mujahid berkata, al-mannu itu adalah somghah. Somghah itu getah yang berkah ya. Namun getah di sini ya, pada referensi lain yang pernah saya baca, ini juga getah yang maksudnya bukan getah kayak kita Pak ya, buat lengketi kertas tuh kan. Ini getah yang bermanfaat, bahkan juga bisa dimakan. Wa qala Ikrimah, berkata Al-Imam Ikrimah, ini juga Al-Imam ahli tafsir ini ya. Al-mannu itu adalah syai'un anzalahu Allahu alaihi mithla til. Al-mannu itu adalah sesuatu yang telah Allah turunkan atas mereka Bani Israel seperti susu. Ini til ini sama dengan laban. Ya. Yushbihur rubbal al-ghalidh, menyerupai perahan susu yang ghalidh. Ghalidh itu kental gitu ya. Jadi dia berupa minuman. Nah, kalau di sini menurut pendapat Imam Ikrimah, dia tentu ini bukan hanya pendapat tok ya Pak ya. Ini secara tinjauan bahasa Arab, karena Allah itu diturunkan dalam karena Al-Qur'an itu Allah turunkan dalam bahasa Arab.
dan dia tidak akan keluar dari konteks bahasa Arab. Jadi bahasa Arab seperti itu juga. Ya. Kemudian waqala Rabi' bin Anasin, berkata Al-Imam Rabi' bin Anas, ya. Al-mannu, al-manna dalam ayat ini adalah syarabun, adalah minuman. Kana yanzilu alaihi mithlul asal, ya, yang mana dia Allah turunkan dalam bentuk ya seperti madu. Ya. Fayamzajunahu bil ma', kemudian mereka campur dengan air. Summa yashrabunahu, kemudian setelah itu mereka minum. Nah, jadi intinya alman itu Pak ya, kalau nggak makanan berarti minuman. Yang penting itu Pak nikmat Allah lah gitu ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wal gharad, ya, maksud ya daripada al-mamnu yang al-mannu berdasarkan perkataan Imam Ahlu Tafsir tadi, kata beliau anna ibaratil mufassirina mutaqaribah. Sebenarnya ya ungkapan-ungkapan ahli tafsir ketika menjelaskan makna al-man dalam ayat ini itu dekatlah maknanya, enggak jauh-jauh amat gitu ya. Masih ada kesamaan lah. Fi syarhil man, ketika menjelaskan mensyarah makna al-man itu ya. Faminhum, dan diantara mereka man fassarahu bit ta'ami. Di antara para ulama ada yang mentafsirkan al-man itu adalah bentuk makanan. Wa minhum man fassarahu, ada yang mentafsirkan di antara ulama bisyarab, dengan minuman. Wa zahir, kemudian yang paling dekatlah kata Imam Ibnu Katsir ya, mendekati kebenaran makna dari al-man ini tarjih dari beliau. Jadi Imam Ibnu Katsir ini di sini luar biasanya beliau, karena beliau memang sudah mencapai derajat al-murajjih gitu ya. Bahkan beliau banyak mentarjih akwal ya, pendapat ahli tafsir ulama-ulama salaf yang sebelumnya gitu. Dan nggak boleh Pak kita sembarang tarjih gitu ya, harus ahlinya juga kan gitu. Kalau kita belum, masih muqallid ya, belum mencapai derajat murajjih gitu ya, bisa mentarjih ya nggak boleh gitu ya. Karena beliau kalau mentarjih tentu berdasarkan ilmu ya. Kalau kita nggak punya ilmunya, alatnya gitu ya, toolnya kita nggak punya, kemudian rule-nya nggak paham, jadi anak memang dua apa ya dalam ilmu istinbatul ahkam itu ya. Yang pertama ada alat untuk bisa melakukan itu, kemudian ada rule, ada caranya gimana gitu ya. Jangan sampai orang nggak punya alat dan mempergunakan alat pun nggak tahu gitu ya. Kalau alatnya tentu ilmu-ilmu alat Pak ya, ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih kan gitu, ilmu ya hadis, ulumul hadis, baik itu mustalahnya, kemudian takhrijnya gitu ya, kemudian ahkam ya, ahkamul hadis. Harus seseorang itu mengerti Pak apa hukum dari hadis itu, dan itu dia nggak boleh dia aja yang menghukumi ya, dia mesti membandingkan dengan yang telah ada pendahulunya ya, salafnya kan seperti itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dia harus menguasai ilmu tafsir. Nah, kalau saya ini Pak bukan sebagai ahli tafsir, bukan. Kita sekarang mengkaji tulisan daripada ulama tafsir ya. Kalau saya bukan ahli tafsir, jauh ya, masih penuntut ilmu biasa. Yang qadarullah punya sedikit ilmu yang bisa kita bagikan gitu ya. Kita ini masih jauh Pak ya. Karena menuntut ilmu itu nggak ada henti-hentinya, ya kan? Nggak ada batasannya gitu Pak ya, nggak ada. Bahkan orang yang sudah mencapai mungkin ilmunya sudah tinggi ya, kayak para nabi saja, terkadang tidak membatasi mereka untuk selalu menuntut ilmu. Seperti Nabi Musa lah Pak ya. Nabi Musa masya Allah, ya ilmunya luar biasa itu. Namun ternyata ada yang lebih alim beberapa hal dari beliau nuntut ilmu sama Khidir ya rahimahullah. Jadi Khidir itu memang ulama beda pendapat dan mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak membatasi beliau untuk menuntut ilmu walaupun sudah statusnya nabi ini Pak Rasul. Bahkan beliau termasuk ulul azmi minar rusul ya.
Rasul yang spesial lagi gitu ya, nggak sembarangan Rasul Nabi Musa alaihissalam. Namun tetap kita mesti ya banyak menuntut ilmu Pak. Apalagi sekarang Bapak Ibu, kita sudah dimudahkan dengan berbagai sarana sekarang Pak. Mau cari hadis sekali klik referensi, ada namanya Maktabah Syamilah itu ya. Oh sekali ketik keluar gitu ya. Orang dulu Pak untuk cari hadis satu saja rela menempuh perjalanan 1 bulan untuk cari hadis satu. Nah, kita sekarang hadisnya jangankan satu Pak ya, satu kitab hadisnya udah ada sekarang. Baik itu dalam bentuk program ya maupun dalam bentuk tulisan buku sudah banyak sekarang. Nah, ini hadirinnya. Namun memang semangat kita lemah sekarang Pak ya. Karena banyak memang pengaruhnya. Baru nak dengar kajian dikit ya di YouTube itu ada pula ya kan judul yang lain. Nengok yang lain itu apa nih gitu ya. Yang pengajian tadi lalu Pak ya. Alah sibuk yang nengok berita yang itu. Terkadang seperti itu Pak ya keadaan kita zaman sekarang. Ini semua kita ditimpa fitnah itu Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Yang beruntung yang Allah selamatkan. Maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ya kita di akhir zaman ini diselamatkan oleh Allah dengan fitnah akhir zaman. Ini luar biasa fitnah akhir zaman ini Pak. Ya luar biasa. Karena zaman sekarang memang canggih, maju, namun ya dibandingkan zaman dahulu walaupun belum secanggih sekarang, tentu fitnahnya tidak secanggih sekarang juga ya. Walaupun teknologi sudah canggih, namun fitnahnya canggih pula Pak. Dulu mungkin zina ya sulit ya, kalau sekarang nauzubillah ya, zina mungkin sudah canggih juga ya, sesuai dengan perkembangan yang berkembang teknologi yang berkembang. Dulu judi Pak, orang harus ada tempat-tempat khusus, ya kan? Nah, sekarang karena sudah kecanggihan teknologi ya, judi dengan teknologi orang Pak ya, dengan online. Judi online itu, nauzubillah ya. Ini luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah, fitnah akhir zaman ini Pak. Ya, ini luar biasa Pak, apalagi sekarang yang menimpa kita itu Pak, ya judi online ini Pak ya, banyak itu ya, yang pelakunya nauzubillah itu Pak ya. Ya, ini judi itu Pak jangan dianggap dosa kecil, itu dosa besar Pak, ya kan? Bahkan ya diancam dalam beberapa hadis ya pelaku judi itu dengan neraka. Ini menunjukkan ini perkara yang luar biasa ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu ya, ini kita harus menjaga diri kita lah pertama kali Pak ya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita Allah jauhkan dari perkara-perkara yang seperti itu. Itu merusak sekali Pak. Awalnya judi ya kan, kalah duit akhirnya mencuri ya kan, bahkan merampok, nauzubillah. Satu maksiat ya mengantarkan kepada kemaksiatan yang lain. Nah ini luar biasa. Bahkan saya pernah dengar berita juga Pak ya, ada orang yang kehabisan duit ya karena dia kecanduan judi slot itu ya, orang tuanya ya dibunuhnya Pak, nauzubillah. Ya kan kena minta duit untuk judi slot ya, udah dikasih marah dia, kesetanan dia digoda oleh syaitan gitu, nauzubillah. Ini luar biasanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya. Makanya Allah menyuruh kita tinggalkan itu ya, fajtanibuh gitu kan, tinggalkan itu gitu, karena itu amalan syaitan ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau melanjutkan wadzahiru wallahu a'lam, yang zahir ya dari makna al-man ya berdasarkan pendapat-pendapat ulama tafsir tadi yang beliau paparkan, annahu kullu man tannallahu bihi alaihi min ta'amin wa syarabin wa ghairi dzalik. Jadi al-manna itu memang maknanya setiap yang Allah berikan kepada mereka, Allah anugerahkan kepada mereka baik berupa makanan, minuman dan yang selain itu. Jadi nak dikatakan itu minuman ya bisa juga kata Ibnu Katsir ya. Kalau dikatakan makanan ya boleh gitu ya. Mimma laisa lahum fi amalun, yang mana dalam mendapatkan makanan dan minuman itu mereka enggak butuh bekerja ya. Butuh beramal enggak capek-capek gitu Pak. Walakidun, enggak susah-susah ya. Memang Allah berikan tok gitu ya. Tinggal makan be lagi. Ya. Enggak butuh berusaha, enggak butuh berupaya ya untuk
mendapatkannya. Ini Allah mengingatkan kepada Nabi, ya, kepada Bani Israel, di antara nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka berupa naungan awan, ya, dari terik matahari, kemudian berupa makanan dan minuman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jelasan, Pak? Iya, karena sudah masuk waktunya, ya. Iya, kita azan dulu, Pak, ya. Iya. Iya, habis azan kita lanjutkan sebentar aja, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, ya, kita lanjutkan sedikit, ya. Kemudian kata beliau, falmanul masyhuru in ukila wahdahu kana ta'aman wa halawatan. Al-mannu yang masyhur, ya, di kalangan ulama tafsir, in ukila wahdahu kana ta'aman. Kalau seandainya dia dimakan sendiri, enggak dicampur dengan yang lain, itu berarti dalam bentuk makanan dan manisan halawah. Wa in muzija ma'al ma, kalau dicampur dengan air, sara syaraban thayyiban, maka dia menjadi apa? Minuman yang baik. Wa in rukiba ma ghairihi sara nawan akhar, kalau digandengkan dengan yang lainnya, maka dia jadi jenis lain. Walakin laisa wal muradu minal ayati wahdahu, ya. Nah, namun, ya,
dalam ayat ini tidak dimaksudkan satu jenis saja gitu. Jadi al-manu itu makanan aja enggak, minuman aja enggak gitu. Jadi yang makna yang semuanya itu mutaqaribah kata beliau. Bisa gitu ya. Kemudian beliau bawakan hadis Pak, bahwasanya ada ya al-manu yang masih ada sekarang gitu Pak. Walaupun hadis ini terjadi khilaf memang di antara ulama, yang ada yang mendoifkan, ada yang mensahihkan, namun Imam Ahmad Syakir sendiri mengatakan hadis ini sahih. Apakah jenis tumbuhan yang mana dia adalah al-mannu itu? Ya, yang masih ada. Karena al-mannu kan dari Allah itu, Allah turunkan. Rupanya sekarang masih ada, Pak. Kata beliau, wa dalilu ala dzalika marwahul Bukhari an Sa'id bin Zaid qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kam'atu minal manni. Al-kam'ah itu apa Pak? Jamur, cendawan. Jadi cendawan itu kalau bahasa Minangnya cendawan gitu Pak ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin jamur gitu ya. Ini bisa Bapak lihat di kamus tuh, al-kam'ah itu. Ya, itu jamur ya. Itu adalah bagian dari mani, ya kan? Yang Allah turunkan itu. Wa ma'uha, dan air daripada cendawan itu atau jamur itu syifaul ain. Nah, ini orang yang hobi mengkaji tentang itu, ini hadisnya harus jadi perhitungan ini. Dan airnya itu bisa obat bagi penyakit ain. Misalnya ada anak panas-panas, kalau bahasa Minangnya palasi gitu, penyakit ain dia. Kalau bahasa Minang boleh dibuat obat seperti ini, karena ini termasuk tibun nabawi nih Pak ya. Ya, rawahu al-Imam Ahmad, ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal jamaatu, ya, dan jamaah ahlu hadis yang lain, illa Abu Daud, kecuali Abu Daud yang enggak meriwayatkan hadis ini. Wa qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih, hadis ini hadis hasan sahih. Kemudian juga Ahmad Syakir ya dalam catatan kakinya mengatakan ya hadis ini sahih wa isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih, wallahu taala a'lam bisawab. Ya, karena mengingat waktu mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.